Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 5 dan seluruh anggota Komisi 5, yang terhormat rekan-rekan kami dari pengemudi online R2 dan R4. Singkat aja Pak, kami kemarin aksi 20 Mei 2025 dengan tuntutan utama mengenai potongan biaya aplikasi 10%. Dasar dari kami menentukan 10% ini akibat ulah dari aplikator sendiri, Pak. Mereka sudah ditentukan regulasi dari Kementerian Perhubungan. Untuk roda 2 ya, maksimal 20% di Kepmenhub KP 101. Namun bertahun-tahun dari semenjak 101 itu keluar hingga saat ini, detik ini, mereka masih memotong lebih dari 20% hingga mencapai hampir 50%. Sepanjang itu Pak, 365 hari dikali 3 tahun saat ini, udah berapa triliun uang mereka ambil dari rekan-rekan kami roda 2. Nah, nilai kami menentukan 10%, akhirnya harus kami keluarkan hal tersebut. Mereka sudah ngambil dari kami sebanyak itu Pak. Sekarang saatnya kami menagih. Kami hanya minta bagian mereka cukup 10% saja. Bagian kami 90%. Itu aja Pak. Tolong perjuangkan hal ini. Kemarin tidak ada titik temu di Kementerian Perhubungan. Rekan-rekan kami, perwakilan-perwakilan sudah sudah pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, namun deadlock. Nah, ini harus tuntas Pak. Kami sepakat, rekan-rekan. Kami kasih waktu. Pengennya sih besok harus sudah ada keputusan dari Pak Menteri Perhubungan mengenai 10% ini. Karena aksi kemarin diikuti oleh seluruh Indonesia dan kawan-kawan kami dari luar kota jauh-jauh ratusan kilometer datang ke Jakarta Pak. Dengan secara rombongan mereka menghabiskan bensin, meninggalkan keluarganya. Jadi harus ada putusan dari Kementerian Perhubungan. Kami tidak mau lagi adanya digantung lagi nih, nanti berlarut-larut lagi menghilang, nggak ada. Kami kasih waktu hingga akhir Mei ini, kalau tidak ada lagi keputusan dari Menteri Perhubungan, kami akan melakukan aksi lebih besar. Tadi Bapak Pimpinan sempat menyebutkan bahwa atas aksi kemarin, offbeat massal, ada terjadi kerugian, kehilangan profit perusahaan aplikasi ini 187,95 miliar dalam satu hari. Maka kita siap memberikan mereka hukuman lebih besar lagi Pak. Jadi kami mohon kepada Komisi 5 Bapak Pimpinan juga, agar segera menekankan kepada Menteri Perhubungan, bulan ini, bulan Mei 2025 ini, sudah direvisi potongan biaya aplikasi. Demikian Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 5 semua, terima kasih. Baik, tegas, jelas, dan langsung ke sasaran ya, tidak pakai muter-muter. Ya, baik, kami sudah tangkap Pak Igun bahwa teman-teman menginginkan potongan maksimal 10% ya. Akan kami sampaikan dengan pemerintah ya. Namun perlu saya ingatkan teman-teman bahwa ada surat terakhir yang ada pada kami. Kalau kami kurang data, kalau data kami salah tolong disupport ya. Ini kan forumnya. Yang kami terima terkait pengaturan hal ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan nomor KP 101 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi, di mana pada diktum 8 disebutkan, dalam hal perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%, dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Jadi, aturan yang kami pegang hari ini, Pak Igun, ya ini kan hanya Kepmen saja, ya itulah aturan yang ada di pemerintah hari ini. Apakah pemerintah pernah mengeluarkan aturan selain ini di data yang teman-teman punya?
terkait dengan angka potongan yang dituliskan, Pak Igun? Ya, di dalam 667 memang 15%, lalu pihak aplikasi minta tambahan 5%, itu dibilang sebagai untuk jasa asuransi ya. Sedangkan kami tidak pernah terima hal tersebut, pimpinan. Jadi terus biaya-biaya lain yang tidak ada transparansinya kepada kami. Kami tidak pernah terima hal tersebut. Maka angka 5% ini bukan, ini bagi kami angka-angka akal-akalan aja. Bagi bisnis 5% itu udah triliunan, Pak Pimpinan. Kembalikan kepada kami. Jangan diambil alih semua oleh aplikator. Kami tidak mau itu. Terima kasih. Baik, Pak Igun. Jadi begini. Izin pimpinan. Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan, Pak Dian. Saya mau sampaikan dulu regulasi yang pernah mengatur tentang ini yang terakhir adalah 101 tahun 2022. Kan saya tanya, ada nggak regulasi selain ini? Tadi kan tidak ada. Berarti yang terakhir adalah regulasi oleh pemerintah, Pak ya, pemerintah loh Pak, yaitu KP 101 tahun 2022. Bunyinya di sana adalah potongan paling tinggi 15%. Kemudian ada tambahan lagi untuk A, untuk B, untuk C kalau ada. Asuransi lah, inilah, entah ada tanda asuransinya. Tadi Pak Igun bilang tidak ada. Kena Instruksi lagi 5%. pimpinan, ada satu Jadi peraturan total, lagi pimpinan. Permen 118 untuk roda 4. ya, KP 1001 untuk roda 2. Tapi potongan yang sama 20% untuk R4 di 118. Betul? ya, Terima kasih. 118 pasal 25 ayat 2 Ketua. Menhub ya, kalau untuk roda 4-nya di 118. Ya. Baik, jadi begini Bapak Ibu sekalian, berarti di Permen 1001 dan 118 dan 118, inilah dua aturan. Yang 1001 mengatur roda 2, yang 118 mengatur roda 4, ya R4. Jadi hanya dua aturan inilah. Bapak Ibu sekalian, ini kenapa saya perlu tegaskan ini, ada aturan pemerintah yang mengatur tentang itu. Sebetulnya ketika aturan ini tidak dilaksanakan, yang melanggar aturan ini kan harus ada sanksi, Pak. Harusnya. Nah, jadi makanya ini harus kita urai, Pak. Itu tentu bukan domainnya kami. Kami hanya mengingatkan pemerintah bahwa ada keputusan pemerintah di 118 tahun 2018 dan 1001 tahun 2022. Harusnya, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu, belum ada PP yang mengatur tentang itu, belum ada Kepres yang mengatur tentang itu. Yang sudah ada mengatur tentang itu dan yang berlaku terakhir adalah 118 tahun 2018 dan 1001 tahun 2022. Harusnya acuannya di sana dulu, Pak. Manakala kita mau menaikkan, harusnya itu ada pembicaraan kembali, maka harusnya dievaluasi dalam setiap 2 tahun. Tapi evaluasinya juga belum ada, sehingga timbullah persoalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sudah menangkap substansinya dan kami akan diskusikan lagi dengan pemerintah. Kenapa di Kepmen ini tidak dilaksanakan? Hanya memang bunyinya, Pak ya. Di sini kan disebutkan paling tinggi. Ini kalau bahasa hukum ini kan bersayap ini, Pak. Iya kan? Paling tinggi ini kan, paling tinggi ini bersayap, Pak. Harusnya kalau mengatur beginian harus rigid. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu ingin menyampaikan, ini antara aplikator dengan pengemudi ini kan seperti dua sisi mata uang, Pak. Kalau dibelah di tengah, uang ini nggak bisa dipakai untuk belanja, Pak. Ya. Jadi analogi saya seperti itu, dua sisi mata uang. Jadi kalau kita gunting di tengah uangnya, buang kiri, buang kanan, sama-sama tidak berguna, Pak, ini uang. Oleh karenanya, memang, Pak, ini harus dicari titik tengah yang seimbang antara keduanya. Ya, ini masalahnya kan kalau saya lihat, ketidakterbukaan seperti yang tadi Pak Ade sampaikan.
Kalau mereka terbuka, kan nggak mungkin juga perusahaan ini bisa bertahan kalau dia rugi, kan gitu Pak. Ya kan, kalau tidak ada aplikasinya tidak jalan, kalau Bapak tidak punya sistemnya, Bapak juga berhenti kerja juga. Ini karena komunikasi yang tidak jalan. Kalau komunikasinya jalan, harusnya ada titik temu Pak. Ya, ini kan simbiosis mutualisme, ini saling memerlukan sebetulnya. Ya, tapi kalau pakai ngotot-ngototan pasti nggak ada titik temu. Kami coba menengahi Bapak Ibu sekalian dengan nanti kita membuat undang-undang. Cuma membuat undang-undang nih Pak Igun nggak bisa selesai besok Pak. Nah sistem kita ini, saya harus jujur mengatakan, kalau kami bikin undang-undang, sebetulnya kami punya analisa sudah cukup ya, karena revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tadinya dari tahun lalu sudah kami siapkan Pak, naskah akademiknya, sekedar informasi, tetapi rigid mengatur tentang angkutan online ini tentu akan berbeda Pak, kalau kita bikin sendiri undang-undang angkutan online, ini akan beda sekali, ya, dengan kita mengatur itu nempel di sistem angkutan yang ada sekarang. Ini dua hal yang berbeda. Karena kalau angkutan online ini harus ngatur soal teknis, Pak. Termasuk hubungan kerja, maksimal nanti berapa boleh memberi potongan, mekanisme pemotongan bagaimana, dan seterusnya nanti akan diatur secara rigid di undang-undang.